Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat gambar potongan. Jadi gambar potongan itu adalah gambar bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal dan posisinya diambil pada tempat-tempat tertentu. Gambar potongan menunjukkan semua bahan baik eksterior maupun interior yang akan digunakan dan dilengkapi dengan bagian-bagian mekanikal, plumbing dan sebagainya. Fungsi gambar potongan adalah menunjukkan proporsi ruang interior dan penyelesaiannya. Gambar potongan terdiri atas potongan melintang dan memanjang. Jadi yang dimaksud dengan gambar potongan di sini atau tujuannya kita membuat gambar potongan ini adalah untuk menjelaskan rencana dari si perancang kepada tukang, bagaimana apa bahan yang akan digunakan. Jadi ada penjelasan mengenai bahan, kemudian posisi elemen-elemen struktur, dimensi, yaitu ketinggian, lebar. Jadi yang penting perlu diperhatikan dalam gambar potongan ini adalah bagaimana kita menyampaikan ide dari rancangan kita ke tukang agar tukang paham bahwa yang harus dibuat itu seperti yang kita inginkan. Jadi untuk mencegah terjadinya kesalahan di dalam pembangunan. Jadi gambar potongan yang baik itu tentu gambar potongan yang mencegah terjadinya kesalahan dalam pembangunan. Jumlah gambar potongan ini tergantung dari kerumitan bangunan ya. Jadi bukan berarti hanya dua, yaitu potongan melintang dan memanjang, tapi bisa lebih dari itu tergantung dari rumit tidaknya bangunan yang kita buat. Makin rumit bangunan maka perlu banyak penjelasan yang kita harus sampaikan ke tukang agar tukang tidak salah dalam mengerjakan bangunan yang kita rencanakan. Nah, di sini ada contoh gambar potongan. Ya, ini potongan melintang. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah pertama pondasi apa yang digunakan dan kedalamannya di kedalaman berapa. Jadi tukang bisa tahu berapa dalamnya tukang harus menggali. Kemudian berapa file lantai. Ya, jadi dari muka tanah berapa yang harus ditimbun. Berikutnya data-data ketinggian bagian-bagian bangunan. Di sini juga diperlihatkan jenis kuda-kuda yang digunakan, apakah termasuk di sini bahannya apa? Apakah baja ringan, baja profil, kayu, ya gitu ya. Jadi disebutkan di sini bahannya dan dimensinya. Ya, seperti itu. Kemudian kalau ada furniture bisa digambar juga di sini furniture-nya bagaimana letaknya. Berikutnya ada gambar potongan melintang. Nah, pada gambar potongan melintang ini yang perlu diperhatikan di sini adalah garis atap yang dipotong itu bukan mengikuti garis dari denah ya, tapi dia harus diambil dari puncak-puncak bagian atap. Ya, seperti ini. Karena tujuan kita membuat potongan adalah menjelaskan posisi kuda-kuda di mana gitu ya. Ini seperti ini ada kuda-kuda ini dan ada kuda-kuda di sini dan ini ada setengah kuda-kuda. Jadi tujuannya untuk bagian atapnya ini kita memperlihatkan letak kuda-kudanya gitu ya. Jadi ketika membuat gambar potongan memanjang, walaupun di denah kita garisnya lurus ya, tapi dia ketika kita memotong kita mengikuti puncak-puncak dari atap gitu ya. Nah, ini sama seperti
gambar potongan melintang tadi. Ya, di sini diberi keterangan bahannya apa, ukurannya berapa gitu ya. Kemudian tinggi-tingginya, elevasinya, lebar, jarak antar pondasi, ya, jarak ke pagar dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip gambar potongan. Gambar potongan sangat penting untuk menunjukkan prinsip struktur bangunan. Ya, jadi prinsip strukturnya harus kita perlihatkan. Kedudukan elemen bangunan, konstruksi dan bentukan, ukuran dan juga bahan yang dipakai dalam bangunan, serta dapat pula menunjukkan kaitan dengan sistem bangunan. Potongan dalam gambar kerja arsitektur biasanya sengaja diletakkan pada bagian yang memerlukan penjelasan lebih rinci yang dapat menunjukkan prinsip bangunan secara keseluruhan. Baik sistem struktur maupun sistem lain dalam bangunan harus dapat ditunjukkan dengan baik dan jelas. Oleh karena itu, bagian-bagian dalam bangunan yang sering tepat dipotongan adalah ruang-ruangan seperti kamar mandi, tangga, sab, serta ruang-ruang khusus seperti ruangan yang mempunyai ukuran lebih besar dan lebih tinggi. Nah, jadi di sini penting bahwa kalau ada ruang-ruang khusus itu adalah yang kita potong. Jangan kita menggambar itu mencari potongan yang mudah, tapi yang dianggap penting untuk tukang tahu, ya. Seperti kamar mandi, kita harus bisa menjelaskan berapa harus turunnya dari lantai plus minus 00, nah di situ ya. Jadi hal-hal yang khusus dia diambil potongan di daerah yang khusus tersebut. Berikutnya, potongan dibuat dengan tujuan memperlihatkan satu sistem struktur dan elemennya. Ya, jadi ini maksudnya sebuah gambar potongan yang bagus itu bisa memperlihatkan sistem struktur dan elemennya, konstruksi antar elemen sistem struktur, konstruksi inter elemen struktur, bahan bangunan, ukuran dan satuan, konstruksi ruang bangunan dan sistem bangunan. Nah, ini ada contoh potongan untuk bangunan bertingkat. Jadi di sini diperlihatkan masalah strukturnya, fondasinya misalnya pakai tapak, berapa kedalamannya gitu ya. Kemudian ada balok-baloknya, slope, berapa dimensinya, tinggi lantai duanya berapa tingginya dari muka tanah, kuda-kudanya pakai apa, nah seperti itu. Kalau ada kamar mandi, bagusnya kamar mandi dibuat dipotongan sehingga lebih jelas ya, karena kamar mandi punya kekhususan daripada ruangan yang lainnya. Nah, kemudian ada juga istilahnya potongan arsitektural. Ada kalanya sebuah potongan hanya dimaksudkan untuk menunjukkan salah satu aspek saja dalam bangunan, untuk menghindari gambar yang lebih rumit atau untuk menghindari kesalahpahaman antara perencana dengan pihak lain, terutama pelaksana dan pemilik. Gambar potongan hanya memberikan satu informasi saja. Potongan ruang yang hanya menunjukkan bentuk dan suasana ruang biasanya dapat digambarkan dengan menggunakan metode potongan tertentu seperti potongan 3 dimensi atau potongan perspektif atau aksionometri. Potongan ini lebih bersifat arsitektural karena belum dapat dipakai sebagai gambar pelaksana di lapangan. Gambar potongan sejenis ini lebih ditujukan untuk kepentingan pencarian gagasan atau presentasi. Nah, jadi ada juga potongan yang dibuat bukan untuk pelaksana ya, tapi untuk menjelaskan ke klien atau ke pemilik. Jadi di sini tidak dijelaskan strukturnya, tapi hanya dijelaskan peletakan ruang-ruangnya, hubungan antar ruang gitu ya, agar pemilik paham bahwa kalau secara teknis sekali mungkin pemilik tidak mengerti. Yang mengerti gambar teknis itu adalah tukang. Sehingga untuk pemilik kita harus buat gambar potongan khusus, yaitu gambar potongan arsitektural yang lebih informatif. Nah, biasanya gambar potongan arsitektural akan lebih bagus dibuat dari gambar 3D
gambar 3D yang dipotong, misalnya gambar 3D dengan menggunakan program SketchUp, kemudian kita buat gambar potongannya sehingga suasana ruang itu bisa terasa gitu ya. Nah, selain potongan arsitektural, ada potongan struktural. Fungsi utama potongan struktural ini adalah untuk menunjukkan prinsip struktur secara jelas. Oleh karena itu, teknis penggambaran potongan tidaklah seperti teknik memotong kue dan memandangnya pada arah samping apa adanya seperti pada teknik arsitektural di atas. Nah, kalau arsitektural kita di SketchUp dipotong betul-betul seperti memotong kue ya, tapi kalau untuk struktural tidak seperti itu. Kita harus melihat kejelasan dari strukturnya ya. Karena yang baca nanti adalah tukang, maka gambarnya harus bersifat gambar teknis. Potongan detail, potongan juga diperlukan untuk memperjelas detail. Jadi ada detail dipotong ya, supaya lebih jelas lagi, karena kalau gambar detail kan skala yang digunakan 1/20 sampai dengan 1/10, jadi gambar bisa lebih jelas. Nah, ini dibuat potongan untuk detailnya. Kemudian menentukan garis potongan pada denah. Untuk dapat menghasilkan gambar potongan yang lengkap dan informatif, maka perlu dibuat tempat atau garis potongan pada bangunan. Garis potongan ini dapat digambarkan melalui denah bangunan, tentu saja denah yang telah hampir 100% benar untuk mendapatkan potongan yang benar. Tempat-tempat yang perlu dijelaskan biasanya pada ruangan-ruangan istimewa ya, ingat ya, ruangan-ruangan istimewa seperti kamar mandi, karena distribusi sistem air bersih dan kotor yang akan berpengaruh pada konstruksi balok, plat, kolom, dan sak. Ruang tangga juga perlu dipotong untuk menunjukkan konstruksi tangga dan kaitannya dengan aspek-aspek lain. Juga ruang-ruangan lebar untuk menjelaskan bagaimana struktur dapat mengakomodasi ruangan tersebut. Jadi ada beberapa ketentuan dalam membuat garis potongan pada denah ya. Harus banyak, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. Nah, seperti ini ada denah, dia dibuat garis. Misalnya sini potongan BB, maka kita buat garisnya dan tanda panah arah melihatnya ya. Nah, di sini diambil garis potongan untuk tangga, teras, dan ruangan ya. Kemudian dibuat juga potongan melintang lagi yang dengan kamar mandi gitu ya. Jadi gambar potongan itu bisa lebih dari 2, tergantung kerumitan bangunannya atau berapa penting daerah tertentu yang harus kita ingin jelaskan ke tukang bahwa untuk membuat ruangan tertentu itu ada kekhususan yang harus disampaikan. Kemudian untuk memotong atap, potongan pada atap dimaksudkan di samping untuk memperlihatkan konstruksi sistem struktur atap juga untuk memperlihatkan fungsi-fungsi atap. Fungsi atap dapat berupa penyediaan ruangan seperti tempat bak air, tandon atas, misalnya ya, tempat AC, taman di atas, jadi roof garden, dan sebagainya. Dan juga tempat terjadinya sistem seperti penghawaan dan pencahayaan. Jadi perlu ada pemotongan atap di sini ya. Kemudian memotong ruang ya, udah pasti ya, potong ruang. Berikutnya kita lihat pondasi. Nah, ini juga perlu dibuat potongannya karena di sini kita akan menjelaskan pondasi apa yang digunakan dan berapa kedalamannya ya.
Jadi perlu adanya potongan untuk pondasi. Ya, demikianlah materi kita mengenai cara menggambar potongan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.